malam hari ini, insya Allah kita sekarang berada di dalam Ta'aruf Online Hima MPI UIK Bogor 2025-2026. Kami ucapkan selamat datang kepada yang kami hormati Ustadz Rio Raffi sebagai Ketua Hima tahun lalu, teman-temanku semester 4, 3, 2, 1, Pak Ketua Ustadz Fikri Maulana Fahriza, Ketua Hima MPAI UIK 2025-2026, Ustadz Zubair Qudsi Al-Hanif, Wakil Ketua, dan teman-teman semua yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Mari kita mulai acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Insya Allah setelah ini kita akan sama-sama mendengarkan pemaparan proker divisi, ada pemaparan tentang divisi pengabdian masyarakat, pendidikan pengajaran, penelitian, dakwah, media, dan humas, juga pemaparan profil struktur visi dan misi setelah kita mendengarkan tilawah ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ustadz Isnani Subahi. Kepada yang bertugas, kami haturkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wa la'ib. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan law kanu ya'lamun. Fa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din. Da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal bargahum musyrik liyakfuru bima atainahum waliyatamatta'u fasawfa ya'lamun. Awalam yarau anna ja'alna haraman aminau wa yutakhattafun nasu min hawlihim afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi yakfurun. Wa man azlamu mimman iftara 'ala Allahi kadhiban aw kadzdzaba bil haqqi lamma ja'ah. Alaysa fi jahannama mathwal lil kafirin. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Shadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Ustadz Isnani Subahi sebagai pembaca tilawah ayat suci Al-Quran. Dan insya Allah selanjutnya akan kita lanjutkan kepada sambutan keynote speaker kita, Al-Mukarram, Al-Muntazir, yang ditunggu Al-Ustadz Rio Raffi Muhammad. Kepada yang bertugas, kami persilahkan. Insya Allah. Ini kayaknya terlalu berlebihan, Sat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alal qamara wa ja'alal qamara fihi nura wa ja'ala samsa siraja wa anbata minal ardi nabata. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'd. Terima kasih teman-teman yang terhormat, saya ucapkan kepada Ustadz Fikri Maulana dan juga Wakil Ketua Hima ya,
Ustadz Sudar Kutsi Al-Hanif beserta jajaran-jajarannya. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Ketua Panitia acara ini ya, Ta'aruf Hima, Ustadz Muhammad Rizky Akbar, yang telah menghubungi saya di waktu yang sangat mepet ya Ustadz ya. Masya Allah, anak kaget saat tadi, tapi alhamdulillah, insya Allah dengan waktu yang ada, namanya kita sama-sama saudara nih, Hima nih, semuanya perlu sama-sama berjuang nih, perlu meluangkan waktu lah, insya Allah. Nah, yang saya hormati dan saya banggakan teman-teman semua, angkatan semester 1, 2, 3, dan 4. Salam dari semester 5. Ya, alhamdulillah hampir semester 5 ya, satu hari lagi, tapi alhamdulillah sudah selesai, tinggal wisuda nih. Mohon nanti kalau ada kesempatan datanglah kita foto-foto bersama ya ketika wisuda. Nih, ya. Mungkin keynote speaker kan di akhir ya, tapi tadi Ana minta waktu di awal, mungkin bukan sebagai keynote speaker ya, tapi sebagai penghantar untuk teman-teman mengetahui apa fungsi Hima pertama kali didirikan. Jadi awalnya kenapa kita dibentuk itu adalah sebagai bentuk kepedulian sebutannya prodi terhadap teman-teman semua mahasiswa yang aktif gitu. Karena untuk mahasiswa yang sudah tidak aktif kan itu ranahnya beda, teman-teman IKA, yaitu Ikatan Alumni. Tapi teman-teman yang aktif ini apa yang bisa kita tingkatkan, apa yang bisa kita angkat kemampuannya, yang kita kuatkan. Maka kalau mengandalkan dosen, mengandalkan program itu sangat sulit karena keterbatasan sumber daya dan waktu gitu kan. Akhirnya kita berdiskusi dengan Bu Yulia, dengan waktu itu ada masih Pak Abbas ya, Kaprodi, Sekprodi itu masih Bu Imas, dan setelah itu transisi Bu Santi, kita diskusi. Hima itu intinya adalah mewujudkan panca ya, panca itu 5 apa kalau Wika itu, aduh lupa ini, catur ya, catur dharma perguruan tinggi. Yang pertama pasti pendidikan dan pengajaran, yang kedua adalah penelitian dan pengembangan, yang ketiga adalah pengabdian masyarakat, dan yang terakhir dakwah gitu ya. Nah, 4 ini yang harus dikuatkan dari teman-teman. Kalau di dalam Qur'annya kuliah amal ala syakilati ya, sebenarnya semuanya itu punya kemampuan di 4 bidang ini. Maka 4 bidang inilah yang kita dorong bersama gitu. Dari segi penelitian pasti ada yang sangat kuat di penelitian. Dalam pendidikan pasti sangat banyak yang berkompeten dalam pendidikan. Dalam pengabdian masyarakat, Ana yakin kita semua mengabdi kepada masyarakat. Nah, apalagi dalam dakwah. Semua itu tadi penelitian, pendidikan, dan juga pengabdian masyarakat itu bagian dari dakwah. Maka dari itu kita di awal komitmen untuk meningkatkan kemampuan para mahasiswa gitu dalam 4 hal ini, dalam Catudharma ini. Maka setelah itu kami susun beberapa program yang kami rasa cocok untuk pengembangan kemampuan kompetensi dari mahasiswa aktif gitu ya. Itu fungsi Hima ya, dan juga membantu dalam penulisannya. Jadi kita mahasiswa aktif diservis oleh Hima sebenarnya untuk difasilitasi sama Hima untuk buru-buru cepat-cepat menyelesaikan tulisannya, entah itu jurnal, entah itu tugas, entah itu tesis. Nah, makanya nanti teman-teman yang semester 1, 2, 3, 4, 5 kalau bingung-bingung, mangga silahkan kontak ketuanya nih, Ustadz Fikri nih. Ustadz, Ana bingung gitu. Ustadz, Ana butuh masukan nih.
itu dikontak. Nanti Ustadz Fikri kalau nggak bisa mungkin disalurkan kepada teman-teman yang lain. Dan Ana harap teman-teman Hima juga meluangkan waktu untuk bisa melayani khidmat terhadap teman-teman kita yang sedang kesulitan. Ini kan sekarang kita Di dalam semester kegiatan online. gitu ya. Memang ada Gitu beberapa aja. semester 1 kemarin. Itu aja mungkin dari Ana. Setelah ini mungkin Ana izin pamit dulu ya, karena ada kegiatan yang harus Ana lakukan. Setelah ini Ustadz Fikri, Ustadz Zubair, dan teman-teman yang lain, Ana mohon izin ya. Ana ucapkan semoga kegiatan Hima, Ana doakan mampu berkembang terus lebih baik. Ana sangat kagum dengan program Hima dalam 2 minggu 3 minggu ini. Belum apa-apa sudah banyak sekali kegiatannya, bahkan mampu melaksanakan mimbar intelektual ya. Ana kalau boleh ikut, nanti Ana ikutlah setiap pertemuannya. Boleh banget, Karena, Masya Allah. Masya Allah ya. Kalau bisa jadi pengisi juga. Wow. Kayaknya belum kapasitas. Itu sepertinya daging semua nih, Masya Allah. Karena sangat bangga gitu punya teman-teman seperti perjuangan seperti antum-antum semua. Begitu aja, saya akhiri. Apabila ada salah-salah kata, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Kepada teman-teman semua saya ucapkan selamat menuntut ilmu di UIK, selamat berjuang. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair. Masya Allah. Alhamdulillah, terima kasih banyak Ustadz Rio Raffi Muhammad yang telah mengingatkan kita yang bertugas sebagai mahasiswa itu memiliki 4 hal atau 4 kewajiban catur dharma, yaitu pendidikan dan pengajaran, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga dakwah. Ditambah UIK adalah Universitas Islam. Maka insya Allah hal-hal itu akan diijawantahkan dan bantu disebut Himpunan Mahasiswa Magister Pendidikan Agama Islam UIK yang diketuai oleh Al-Ustadz Fikri Maulana Fahreza dan diwakili Ustadz Zubair Hanif Al-Quds yang akan memberikan pemaparan tentang Hima setelah ini dalam lingkup profil, struktur, visi, misi, dan juga motivasi beserta inspirasinya. Kepada beliau kami haturkan. Ana dulu atau Pak Wakil dulu nih? Pak Ketua dulu, silakan. Oke. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala, berkat rahmat, taufik dan hidayahnya kita dapat berkumpul pada kegiatan malam hari ini. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, dan pengikutnya hingga akhir zaman nanti. Baik teman-teman semua, karena ini ta'arufnya ada temanya. Sebenarnya saya nyiapin satu yang udah teks slide Hima MPAI, satunya lagi yang sesuai tema. Tadi kita diskusi sebelum acara sama Ustadz Zubair ya, selaku wakil. Kira-kira mau gimana nih? Antum mau ambil apa? Ana mau ambil apa? Jadi kita bagi dua. Ana akan berbicara mengikut tema yang disediakan divisi pendidikan oleh Ustadz Muhammad Rizky Akbar, yang mana temanya itu meneladani semangat perjuangan membangun peradaban ilmiah dan kepemimpinan mahasiswa. Tapi di sini Ana tambahkan sedikit, meneladani semangat perjuangan para salafus soleh membangun peradaban ilmiah dan kepemimpinan mahasiswa. Baik teman-teman semua, karena saya berbicaranya di antara teman-teman Magister MPAI, tentu sebelum saya mulai, saya berbicara
karena di depan teman-teman MPAI semua yang insya Allah memiliki rekam jejak yang Masya Allah dan juga keilmuan yang Masya Allah sangat mumpuni, maka saya di sini berbicara bukan karena lebih tahu daripada hadirin semua, ya, tapi kita menjalankan firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, wadzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin, ya. Teruslah memberi peringatan karena sejatinya peringatan itu bermanfaat bagi kita, bagi orang-orang mukmin. Dan juga sabda baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, ad-dinun nasihah, bahwa agama ini isinya nasihat. Maka ketika kita berbicara keilmuan kita, berbicara aktivitas yang kita lakukan, baik itu di sekolah, di rumah, di kampus, dimanapun itu, maka yang paling tepat untuk kita buka adalah dengan hadis yang mungkin sudah masyhur, kita semua tahu, dari Nabi SAW, yang mana diriwayatkan Bukhari Muslim, di mana beliau bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Ya, setiap dari kita adalah seorang pemimpin, ya, dan setiap dari kita akan dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita pimpin, seperti itu. Itu dalam beberapa waktu ke depan, insya Allah kita akan berdiskusi terkait bagaimana kita mahasiswa MPAI ini bisa meneladani kepemimpinan para salafus soleh sehingga kita dapat mewujudkan peradaban yang ilmiah dan juga dapat menjadi pemimpin dimanapun kita berada. Untuk itu saya ingin buka dengan satu rumus, ya. Rumusnya itu saya kasih nama sosial, SOCIAL, ya. Maka rekan-rekan sekalian, ya, sebenarnya masa ta'aruf ini masa kita untuk saling mengenal, ya. Tapi saya tidak ingin kita cuma tahu kenal satu sama lain nama aja, ya. Tapi kita ingin mengenalkan, ya, bahwa di MPAI ini kita punya DNA dan blueprint yang mana kita perjuangkan di Hima MPAI ini, ya. Jadi kita mengenalnya itu bukan mengenal nama, tapi kita mengenal ideologis, gagasan maupun pemikiran kita. Untuk itu rumus ini resep kita untuk, ya, semoga bisa sama-sama sukses di Hima MPAI. Maka rumusnya itu tadi sosial. Yang pertama S, kalau kita lihat tema kita pada malam hari ini, semangat salafus soleh, semangat orang-orang terdahulu. Ini adalah pondasi utama kita. Kita di sini menimba ilmu dengan semangat jihad ilmiah, sebagaimana sabda Nabi SAW, man kharaja fi talabil ilmi fahuwa mujahidun fi sabilillah hatta yarji. Maka seperti para salaf, haus akan ilmu dan juga tulus dalam niat. Itu yang pertama. Yang kedua, orientasinya ukhuwah. Hima ini kalau kita lihat masa dakwahnya Nabi 10 tahun di Mekah, 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah, di mana Nabi melakukan perombakan yang tadinya persaudaraan di tanah Arab itu berdasarkan nasab, keturunan, ya. Maka Rasul rombak persaudaraan itu berdasarkan ukhuwah akidah, ya. Nabi SAW mempersaudarakan antara muhajirin dan ansor. Maka di sini kita juga harus memiliki orientasi ukhuwah di dalam menuntut ilmu di UIK, menuntut ilmu di pasca sarjana. Nah, Hima ini adalah rumah. Di sini kita bukan pesaing, ya. Di sini kita saudara yang saling mendukung tesis satu sama lain, mendukung kebutuhan akademik satu sama lain, ya, mengingatkan dalam kebaikan, ya. Maka ta'aruf ini bisa dikatakan titik awal ukhuwah kita, ya. Seperti itu. Selanjutnya, maka itu semangat yang dibawa Hima. Maka kita punya slogan takwa, kolaborasi, legacy. Kita ambil dari Al-Quran, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ya, SO baru sampai SO. Yang selanjutnya C, ya, cendikia. Kita bukan lagi mahasiswa S1, ya. Kita adalah cendikia, ya. Level berpikir kita harus naik, ya. HOTS, high order thinking levels. Kita harus berada di porsi menganalisa, bukan sekedar menghafal, ya. Kita menawarkan solusi, ya, bukan sekedar mengeluh. Aduh, ini kenapa begitu? Aduh, ini kenapa gini? Ini kok susah? Justru permasalahan itu kita hadapin, kita solusikan. Maka itu level kita ketika kita sudah berada di titik ini.
selanjutnya ilmiah dan islami. Sebagaimana firman Allah Ta'ala dalam surat Al-Alaq kan, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kita diperintahkan untuk membaca, menuntut ilmu ya di atas tauhid, ya kan. Seperti itu. Ilmiah dan islami ya. Ini dua sisi mata uang yang nggak bisa terpisah bagi kita di MPAI. Keislaman kita harus ilmiah dan keilmiahan kita harus dilandasi nilai-nilai Islam. Setiap argumen kita berbobot, setiap langkah kita beradab ketika kita tidak memisahkan, tidak ada dikotomi antara tersebut. Selanjutnya, A adalah amanah. Ya, gelar magister kita yang nanti akan kita raih adalah amanah. Ya, kepercayaan kita ketika berada di hima ini adalah amanah. Waktu yang kita miliki adalah amanah. Nah, kita di sini di hima belajar untuk menunaikan amanah-amanah tersebut dengan sempurna. Jadi kalau di ruang kelas itu kita belajar teorinya, nah kita bisa praktekkan langsung di hima ini. Dan detailnya nanti akan teman-teman divisi paparkan gimana cara mempraktekkan keilmuan kita di. Yang terakhir, ya sesuai tema kita, leadership, kepemimpinan. Ini puncaknya. Ya. Semua hal yang kita lakukan itu akan membentuk leadership atau kepemimpinan. Nah, hima ini bisa diibaratkan seperti apa? Seperti kawah candra di muka, ibaratnya. Kita sedang tidak mencetak follower, tapi kita ingin menempa leader di sini. Nah, jadi itu teman-teman rumus sosial kita ya. Dan hari ini kita akan bedah 3 elemen terpenting dari tema besar kita yang merupakan turunan dari rumus sosial ini. Nah, waktunya habis, saya persingkat aja. Yang pertama ini fondasi ya. Kita harus meneladani semangat perjuangan salafus soleh ya. Sebagaimana tema kita ya, semangat para salafus soleh ini banyak orang yang salah paham gitu kan, mengira ini hanya masa lalu ya. Padahal sebenarnya ini soal energi abadi. Nah, energi abadi itu ada 3 hal utama yang harus kita adopsi itu ya. Yang pertama, gairah ilmu yang membara ya, al hirsu alal ilmi ya. Rekan-rekan ya, kalau kita tahu teman-teman bagaimana Imam Ahmad bin Hambal pernah ditanya, sampai kapan engkau akan mencari ilmu? Beliau menjawab, ya bersama tinta sampai ke liang lahat. Ya, tapi ada yang bilang, ada pepatah Arab juga bilang, utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Menuntut ilmu itu mulai dari buayan hingga ke liang lahat. Ya, maka ini ya inspirasi untuk kita teman-teman, apakah gairah kita seperti itu atau kita puas dengan copy paste di sini nih. Gitu kan. Di S2 ini maka perlu kita hidupkan kembali gairah tersebut, dan hima MPAI akan menjadi fasilitator ya. Tapi apinya harus datang dalam diri teman-teman semua. Yang kedua, integritas amal. Al-amalu bil ilmi ya. Para salaf tidak mengoleksi ilmu ya. Mereka mengamalkan ilmu ya, tanpa amal ya ilmu itu omong kosong. Maka inspirasi bagi kita, ilmu yang sudah kita pelajarin di kelas itu nggak boleh berhenti di kelas saja. Maka harus kita aplikasikan, dan bagaimana pengaplikasiannya, cara yang termudahnya, maka hima akan menjadi wadah teman-teman untuk mengaplikasikan keilmuan tersebut. Yang ketiga adalah nafas perjuangan yang panjang. Ya, endurance. Kalau di Islamic worldview kita sudah belajar sama Dr. Wido atau Dr. Abbas bahwa seorang muslim harus memiliki endurance yang kuat, ya ketahanan yang kuat. Jalan S2 tidak mudah ya, kita tahu semua. Ada yang harus membagi waktu antara kerja, keluarga, dan tugas kuliah yang menumpuk. Tapi kalau kita lihat semangat ya perjuangan para salafus soleh ya, yang mana mengajarkan kita sabar dalam proses dan istiqomah ya, di jalan kita, maka perjuangan mereka diawali darah dan air mata. Nah, maka sebenarnya perjuangan kita hanya melawan kantuk, malas, dan godaan scrolling di media sosial kalau hari ini mungkin ya. Maka hima hadir menjadi support system agar kita bisa saling menguatkan untuk tetap istiqomah. Nah, selanjutnya ada lagi bagaimana kita bisa membangun peradaban yang ilmiah, ya. Bagaimana kita bisa menjalankan puncak
mencapai puncak untuk melahirkan kepemimpinan di tengah mahasiswa kita. Tapi karena waktunya sudah tidak panjang, maka saya serahkan langsung kepada wakil ketua untuk melanjutkan apa sih itu Hima MPAI. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya Pak Ketua dan motivasi yang luar biasa agar kita menghidupkan kembali semangat para ulama, para pendahulu kita yang sebenarnya bukan cuma sekedar masa lalu ya, akan tapi obor yang tak akan pernah padam sebagai semangat kita untuk mengembalikannya. Izinkan saya di sini memaparkan pengurus Hima MPAI UIK terkait profil, latar belakang, dan anggota. Yang pertama, latar belakang Hima MPAI ini pastinya berasal dari ayat-ayat Al-Quran yang tidak akan pernah lekang oleh waktu. Yang pertama yaitu innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Sungguhnya Allah menyuruh kamu atau kalian menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan keadilan. Kemudian dalil yang lain yang ini merupakan salah satu pondasi dasar yang paling kuat. Innallaha yuhibbul ladzina yuqatiluna fi sabilihi shaffan ka'annahum bunyanun marsus. Ya. Jadi mungkin kalau saudara-saudara kita di Gaza mereka benar-benar mempraktekkan ayat ini, sungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berperang di jalan Allah dalam barisan yang teratur. Mereka seakan-akan seperti suatu bangunan yang tersusun kokoh. Mungkin satu-satu yang berhasil merealisasikan ini saudara-saudara kita di Gaza. Ya kita mungkin mempraktekkan secuil, entah itu 1/10 atau 1/sekian, sangat sedikit. Dan kita berusaha untuk bisa meneladani mereka. Dan medan jihad kita ya ini organisasi ini. Organisasi yang teratur, yang seakan-akan bangunan yang kokoh. Kemudian hadis Mu'adz bin Jabal juga, yang kondisi pada saat itu Mu'adz bin Jabal itu diantar oleh Rasulullah SAW. Rasulullah menuntun tunggangan Mu'adz, menuntun ontaknya, dan Mu'adz ada di atasnya. Kemudian Rasulullah berwasiat, innaka ta'ti qauman ahla kitab fad'uhum ila syahadati alla ilaha illallah wa anni rasulullah fa inhum ata'u lidzalika fa'limhum annallaha qad farada alaihim 5 shalawat. Sungguhnya engkau akan mendatangi kaum ahli kitab, maka serulah mereka agar bersyahadat bahwa tiada Tuhan selain Allah dan aku adalah utusan Allah. Jika mereka mentaati hal itu, beritahukan bahwa Allah telah mewajibkan atas mereka salat 5 waktu. Dalam terusan hadis ini menyatakan bahwa wahai Mu'adz, ketika kau mendapati suatu masalah yang tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah, apa yang engkau lakukan? Maka Mu'adz bin Jabal berkata, sa'ajtahidu wala alu. Aku akan terus berusaha, terus mempertimbangkan dengan ijtihadku untuk bisa memecahkan masalah-masalah mereka. Maka di sini penekanan pada jihad intelektual. Dan yang terakhir itu idza usidal amru ila ghairi ahlihi fantadhiris sa'ah. Dan apabila urusan diserahkan kepada orang yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Dan semoga dari latar belakang ini bisa menjadi motor kita dalam berpartisipasi dalam program-program Hima ini, organisasi ini, sebagai media latihannya. Media latihan yang mungkin ini belum karya kontribusi nyata kita, tapi masih dalam ranah latihan. Dan selanjutnya dapat disimpulkan bahwa dalil-dalil di atas secara tegas menekankan pentingnya struktur manajemen yang tertib dan teratur, mengharuskan amanah diberikan kepada yang layak, menyuruh pengelolaan berbasis keadilan dan kapasitas, dan terakhir menunjukkan contoh kaderisasi yang jelas dan berjenjang dari Nabi Muhammad SAW tadi yang dicontohkan oleh Rasulullah dalam kader Mu'adz bin Jabal. Dan maka dari itu kami merumuskan untuk moto atau kabinet
Hima tahun 2025-2026 ini dengan 3 moto, yaitu takwa, kolaborasi, legasi. Boleh kita coba ini? Siap? Siap. Boleh dibuka audionya? Hima MPAI Takwa, Takwa, kolaborasi, kolaborasi, legasi. Nah, ini Masya Allah hasil tadabbur dari ayat wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Nah, karena ini ayat terdapat konteksnya itu pada surat Al-Maidah, dan surat Al-Maidah adalah termasuk surat terakhir yang turun, sangat terciri khaskannya dengan ayat terakhir yang turun, yaitu ketika haji wada, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Maka sebelum turunnya ayat ini ada ayat sebelumnya, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka Rasulullah ketika menyampaikan wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, itu konsep keislaman, konsep pendidikan, konsep kenegaraan telah tertata rapi, telah terbuktikan dengan nyata, yaitu dengan terwujudnya negara Islam, dengan terwujudnya Islam go internasional, bahkan menguasai dunia. Dan ayat ini turun, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka pondasi yang pertama yaitu adalah ketakwaan. Dan ini sangat terciri oleh Rasulullah SAW. Bagaimana di Makkah, kalau kita merefleksikan kembali, menilik ke belakang ke fase Makkah ya. Bagaimana Rasulullah itu sendirian menghadapi sistem jahiliyah, ya kalau bahasa sekarang sistem sekuler. Pemikirannya begitu luar biasa. Akan tapi Rasulullah dengan bermodalkan ketakwaan dalam diri, yang takwa ini seperti cahaya, sehingga cahayanya itu bisa menular dan mampu bertahan di tengah gelapnya jahiliyah, sistem jahiliyah pada saat itu. Nah, sehingga terbentuklah entitas umat Islam dengan ketakwaan ini. Maka ketika hijrah ke Madinah, dari entitas-entitas ini yang telah tertempa, tergembleng selama 13 tahun di Madinah, di Makkah, mereka telah siap, telah matang. Sehingga mereka berkolaborasi, bersatu dengan sistem, dengan orang-orang yang memegang sistem itu, yaitu orang-orang Ansor, berkolaborasi. Dan ini juga yang tidak bisa Rasulullah SAW lakukan sendiri, dan termasuk sunatullah dalam perubahan, bahwa perubahan itu tidak bisa sendiri, tidak bisa Ustadz Fikri sendirian. Ya, walaupun kontribusi beliau sangat luar biasa, Masya Allah, saya jadi malu sendiri sebenarnya dalam Hima ini, karena beliau Masya Allah dalam pergerakannya dengan keteladanan langsung, kontribusi nyata. Maka beliau juga tidak bisa sendiri, harus kita bersama-sama. Panitia atau pengurus inti Hima pun tidak bisa sendirian, dibutuhkan seluruh mahasiswa MPAI juga. Maka di sini peran kolaborasi yang Rasulullah tidak bisa sendiri, Rasulullah butuh bantuan para sahabat Nabi. Hingga terakhir terciptanya kontribusi, yang kontribusi ini bukan cuma sekedar kontribusi akan, tapi kontribusi yang mengekal abadi menjadi legasi. Sehingga legasi beliau Rasulullah SAW yang tak pernah tergantikan, yaitu adalah bukan menuliskan Al-Quran, bukan berhasil membangun negara, bukan ini itu, tak. Tapi kontribusi beliau yang paling luar biasa itu adalah dengan melegasikan sebuah generasi yang Al-Quran tertulis dalam hati mereka. Ini generasi Qurani, generasi yang siap menyebarkan, meneruskan ideologi Islam, menerapkannya dalam setiap lini kehidupan, dan menjadikan Islam rahmatan lil alamin. Ini legasi yang sangat luar biasa. Darinya lahir legasi kepemimpinan, politik, militeran, teknologi, ilmu pengetahuan, lain sebagainya dari pendidikan ini. Dan tepat sekali kita berada di Magister Pendidikan Agama Islam. Dan selanjutnya visi menjadi wadah pengembang mahasiswa MPAI yang berintegritas. Wadah pengembang mahasiswa MPAI. Jadi ini wadah kita semuanya. Dan tujuan adanya Hima ini kembali manfaatnya kepada mahasiswa MPAI sendiri yang terintegritas, unggul dalam penguasaan riset, teknologi pendidikan agama Islam, serta berkontribusi nyata menuju daya saing global. Ya, ayat landasan ayatnya Al-Mujadilah ayat 11 yang kita ketahui semuanya, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladzina utul ilma darajat. Kemudian visinya
Itu pertama penguasaan karakter tadi ya, kembali kepada takwa tadi. Mengembangkan kultur akademik dan organisasi yang didasari nilai-nilai iman, ilmu, dan amal. Ini satu integrasi yang tidak bisa terpisahkan, suatu yang integral untuk membentuk mahasiswa yang berakhlak mulia dan profesional, kemudian meningkatkan keilmuan, menyelenggarakan kegiatan ilmiah, yaitu menyelenggarakan kegiatan ilmiah, riset, workshop, diskusi untuk meningkatkan keahlian mahasiswa di bidang PAI berbasis teknologi dan inovasi. Ya, pastinya ketakwaan itu tidak akan mungkin menguat dan menyebar kepada aspek-aspek yang lain kecuali dibarengi dengan keilmuan. Kemudian yang takwa dan keilmuan ini, karakter dan keilmuan ini yang terbungkus dalam takwa terbukti dari kontribusi umat membangun kerjasama aktif dengan alumni dan institusi lain tingkat nasional maupun internasional guna mendukung daya saing global lulusan, dan terakhir tata kelola menciptakan organisasi yang profesional, transparan, dan akuntabel untuk mendukung tata kelola hima yang efektif. Ini adalah refleksi dari ayat wa ta'awanu. Kemudian izin saya menyampaikan struktur pengurus hima MPAI UIK yang ini diketahui oleh Ustadz Fikri Maulana Fahreza, diwakili oleh saya sendiri, kemudian sekretaris Ustadzah Wirsi Anggraini, bendahara umum Ustadzah Bibi Sophia, bendahara anggota Ustadzah Nanih Suherni. Kemudian adapun bagian yang lain, pertama bagian pendidikan, ini kiai kita semuanya, kepala pengasuhan Milbos Internasional Muhammad Rizki Akbar, yang beranggotakan Ustadz Azbi As-Siddiq, kemudian Ustadzah Nur Ninawati, kemudian ketua atau bagian divisi penelitian diketuai oleh Ustadz Bustanul Arifin, dianggotai Ustadz Muhammad Firman, kemudian Ustadz Asrianto Madukeleng, kemudian ketua atau divisi pengabdian masyarakat yang diketuai oleh Ustadzah Eva Nur Syarifah Muslim, beranggotakan Ustadz Ardi dan Ustadzah Rizna Astarina. Kemudian bagian humas yang diketuai oleh Ustadzah Desti Nur Hikmawati dan dianggotai oleh Ustadzah Nadia Petrun Nada. Kemudian bagian terakhir yaitu bagian divisi dakwah dan kajian strategis yang diketuai oleh Ustadzah Mutia Afifah. Kemudian dianggotai oleh Ustadzah Lili Sofia, Ustadz Abdul Kudus, dan Ustadzah Tati Salma Al-Alawiyah. Mungkin itu ya. Selanjutnya akan dipaparkan oleh setiap bagian. Baik, Masya Allah. Jazakumullah khair Ustadz Zubair Qudsi Al-Hanif atas pemaparan profil visi misi Hima MPAI UIK Bogor. Dan langsung saja kita lanjutkan kepada pemaparan proker divisi pertama, yaitu divisi pendidikan pengajaran yang akan disampaikan oleh Ustazah Ninawati. Kepadanya kami haturkan. Izin Yasmin. Sudah terlihat ya? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim, akhirnya malam ini kita bisa melakukan kegiatan ta'aruf ya. Sebelumnya saya hormati Ketua Hima MPAI Pak Fikri Maulana Fahreza, juga Wakil Ketua Hima Pak Zubair, dan juga teman-teman pengurus Hima, dan tak lupa juga para peserta Zoom ta'aruf. Dan alhamdulillah, langsung aja ya. Nah, untuk divisi yang pertama ini ada divisi pendidikan dan pengajaran Hima MPAI Pasir Sarjana UIK Bogor tahun 2025-2026. Nah, di sini saya akan menjelaskan itu ya, apa sih divisi pendidikan dan pengajaran itu. Nah, jadi divisi pendidikan dan pengajaran adalah bagian dalam Hima yang tugasnya itu
untuk mengembangkan kemampuan akademik, keilmuan, dan kualitas pembelajaran mahasiswa. Namanya juga pendidikan dan pengajaran ya, jadi fokusnya adalah kedua hal itu. Nah, kemudian tujuannya apa sih divisi ini? Ada beberapa tujuan. Yang pertama itu tujuannya untuk meningkatkan kualitas akademik mahasiswa, ya khususnya kepada mahasiswa MPLI. Kemudian sebagai wadah pengembangan keilmuan dan kompetensi mahasiswa, juga membantu para mahasiswa menghadapi tantangan akademik, kayak misalnya kuliahnya kayak gimana, terus juga tugas-tugasnya, dan juga untuk persiapan tesisnya gitu. Juga bertujuan untuk menumbuhkan budaya literasi dan diskusi, dan tentunya kita mendukung program akademik baik di kampus dan juga prodi MPAI. Nah, kemudian fungsinya apa sih dari divisi ini? Nah, divisi ini itu punya fungsi sebagai mediator antara mahasiswa dan juga dosen terkait masalah akademik gitu. Dan juga sebagai menyelenggarakan kegiatan ilmiah, juga mengembangkan minat keilmuan mahasiswa gitu. Jadi, insya Allah kami menampung semua minat-minat yang ada di MPAI. Nah, terus siapa aja sih pengurus di divisi pendidikan pengajaran? Tadi sebelumnya sudah di spill ya gitu sama wakil ketua kita Pak Zuber gitu. Nah, ini untuk detailnya ada Pak Kiai kita tadi ya, Pak Muhammad Rizky Akbar sebagai ketua divisi yang alhamdulillah malam ini sudah memancarkan aura positifnya di tengah-tengah kita. Juga ada Pak Hasbi Asidik sebagai anggota divisi, dan saya sendiri Nuryanawati sebagai anggota divisi. Nah, insya Allah dari ketiga orang ini kita bisa bersinergi, walaupun mungkin ada up and down-nya, tapi insya Allah dari kekuatan kita bersama, seluruh pengurus gitu ya, kita bisa maju bersama untuk mencapai tujuan. Gitu. Kalau yang mau screenshot boleh. Nah, kemudian program kerjanya apa sih? Nah, jadi selama insya Allah 1 tahun ke depan, kita akan melakukan, nah ini yang pertama adalah pekan ta'aruf. Dan alhamdulillah malam ini kita sedang melaksanakan kegiatan ta'aruf ini ya, gitu. Nah, tujuannya apa sih? Selain untuk silaturahmi, juga kita akan mengenalkan gitu ya, hima itu sendiri gitu. Nah, sesuai dengan Quran Surat Al-Hujurat gitu ya, kita ini kan diciptakan sama Allah itu bermacam-macam gitu ya. Nah, tujuannya adalah ya untuk kita saling mengenal. Nah, makanya kita butuh yang namanya ta'aruf tadi gitu. Biar tahu siapa sih yang ada di Hima, kemudian ketuanya siapa. Jadi jangan sampai kita sebagai bagian dari MPAI, tapi kita tidak tahu gitu ya, di dalamnya itu ada apa saja. Gitu. Nah, yang kedua adalah sharing session. Nah, sharing session ini kami mengambil pelaksanaan 2 versi ya. Insya Allah nanti ke depannya akan kita setting untuk kegiatannya secara online dan juga offline gitu. Dan semoga kita bisa memaksimalkan di offline-nya, karena kalau offline itu kan feel-nya tuh lebih dapet gitu ya. Dan semoga gitu ya, khususnya di teman-teman semester 1 bisa aktif gitu ya mengikuti kegiatan ini. Nah, juga di sharing session ini kita akan ngebahas gitu ya, sharing gitu ya, gimana sih penilaian terkait proses pengajaran di kelas, kemudian dosen-dosennya seperti apa sih yang bisa kita evaluasi buat ke depannya gitu, dan juga ini bisa kita sesuaikan dengan kebutuhan mahasiswa. Kayak misalnya dari semester 1, "Teh Nin ada saran nih, boleh nggak sih di Hima kita ngadain tema A," misalnya kayak gitu. Karena di semester 1 kita lagi butuh ini nih. Itu boleh banget kalau misalnya dari semester 1 atau dari semester yang lain kasih saran ke divisi kami gitu. Insya Allah kami open mind gitu ya untuk bisa memfasilitasi teman-teman. Gitu. Terus yang ketiga adalah forum group discussion atau FGD. Nah, ini bisa, kalau tadi sharing sessionnya mungkin lebih ke intimate kita di MPAI gitu ya, mahasiswa aktifnya gitu ya. Nah, ini kalau FGD kita melibatkan juga alumni. Misalnya gitu ya, kita lagi kesusahan atau lagi down gitu ya dalam melaksanakan tugas, atau mungkin lagi kebingungan bikin proposal tes kayak gimana. Nah, ini kita bisa mengundang alumni yang memang pernah punya
IPK yang luar biasa gitu ya. Gimana sih kiat-kiat untuk bikin tesis yang mantep gitu ya? Atau mungkin kita juga bisa mendengarkan kisah-kisah inspiratifnya dari beliau-beliau tadi, itu bisa banget gitu ya. Nah, kemudian yang keempat adalah tasyakuran kelulusan. Nah, sebagai bentuk rasa syukur kita gitu ya, salah satu keluarga kita ada yang sudah selesai S2-nya gitu ya, kita bisa melaksanakan tasyakuran gitu. Nah, ini insya Allah kita akan aplikasikan gitu ya di awal nanti. Itu mungkin ya dari divisi pendidikan dan pengajaran. Mungkin kalau misalnya ada yang mau ditanyakan, boleh banget. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustazah Nurninawati. Mungkin ada yang mau ditanyakan dari pemirsa, Bu Wersi, atau dari semester 2, semester 1? Oke, sepertinya belum ada. Mari kita lanjutkan ke pembicara selanjutnya, bagian divisi penelitian yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Mukarram, Ustaz Bisanul Arifin. Waktu dan tempat kami serahkan. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arifin. Saya mewakili divisi penelitian, ingin menyampaikan beberapa hal terkait tentang divisi kami. Insya Allah nggak terlalu banyak, supaya kebagian juga untuk divisi yang lain. Langsung saja. Divisi penelitian Hima MPAI Pasca Sarjana UIK Bogor periode 2025-2026. Kita langsung masuk ke struktur kepengurusan divisi. Untuk ketua divisinya ada Bustanul Arifin, kemudian anggotanya ada Ustadz Al-Mukarram Muhammad Firman Taufikur Rahman yang sekarang menjadi MC. Nah, insya Allah beliau juga akan membantu kita lebih. Afwan, ini belum di fullin ya. Ya kayak gini. Ada Ustadz Firman, ada Ustadz Isnani, sama ada Ustadz Asrianto. Kemudian, nah ini program kita. Kurang lebihnya ada 3. Sejauh ini program divisi penelitian ada 3. Yang pertama ada bootcamp, tesis, dan jurnal. Ini adalah program penelitian intensif yang dirancang agar mahasiswa dapat fokus dan memiliki keterampilan yang dibutuhkan untuk menyelesaikan tugas akhir tepat waktu. Jadi kurang lebih bootcamp ini tentunya di awal-awal semester ini mungkin kita akan mulai dengan bootcamp tentang jurnal ya. Kemudian nanti akan disusul bootcamp tentang tesis. Kemudian ada program Call for Papers. Ini untuk tesis dan jurnal. Apa itu? Ini adalah program bagi penulis tesis atau jurnal maksudnya, untuk berbagi ide, hasil penelitian, dan pemikiran mereka kepada audiens yang lebih luas dan berkontribusi pada bidang keilmuannya. Ini merupakan hal yang sempat diulang-ulang oleh Dr. Henry dan juga Ketua Hima sebelumnya. Salah satu alasan kenapa dibuat organisasi Hima ini, jadi agar tesis-tesis atau jurnal karya dari mahasiswa UIK bisa lebih diperhatikan. Jadi kita adakan program namanya Call for Paper. Kemudian ada juga pengadaan tes TOEFL dan TOEFL. Jadi di sini kita dari Hima insya Allah akan membantu memfasilitasi mahasiswa untuk melaksanakan tes TOEFL dan TOEFL sebagai syarat ujian tesis. Seperti itu saja mungkin. Terima kasih. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kalau ada
hal yang ingin ditanyakan. Ustaz Firman. Langsung lanjut saja. Oh, terputus dari Zoom sepertinya. Boleh lanjut ke divisi setelahnya. Divisi apa yang sudah siap, boleh langsung masuk saja. Pengabdian masyarakat. Pengabdian masyarakat. Tip. Nah, coba. Insya Allah, antum monitornya ada 3 ini. Anda lihat. Hah? Antum monitornya ada 3 nih. Hacker beliau, hati-hati saya. Udah. Selesai S2 dulu halalnya nanti ya. Tip. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, wassalamu warahmatullahi wabarakatuh. Tip, terima kasih untuk waktu dan tempatnya. Sebenarnya Ana mewakili ketua Ana ya. Ketua divisi pengabdian masyarakat itu Bu Epa. Kita di divisi pengabdian masyarakat itu ada 3 orang. Afwan, sepertinya agak feedback Ini mati. di volumenya, di mute mungkin salah satu monitornya. Ini yang dari laptop dimatiin dulu suaranya. Ustadz Ardi Afwan itu masih di unmute itu. Masih mute itu, di unmute dulu. Antum ngomong nggak? Sip baru. Ulang lagi dong. Ya, saya ulang dari awal, dari perkenalan anggota, silakan. Sip. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Sip, ulangi ya. Karena di sini mewakili ketua ANA itu Bu Eva. Dan kita di pengabdian masyarakat itu ada 3 orang, ada Ana, Bu Eva, sama Bu Risna. Kita bertiga sama-sama di semester 3. Alhamdulillah untuk malam ini kita akan coba presentasikan program kerja kita atau program kita ke depannya. Sebenarnya ada beberapa ide ya. Dari mulai ada sembako murah, sedekah di kampus, sedekah di kampung dan yang lainnya. Tapi yang akan kita ambil mungkin ke depannya itu berupa pengabdian kita di sebuah sekolahan. Jadi kita akan coba lakukan penelitian
kita melakukan observasi di satu sekolah dan kita akan lihat apa yang dibutuhkan dari sekolah tersebut. Kemudian kita akan coba mencari solusinya dan mudah-mudahan kita bisa memberikan suatu, baik itu program atau kurikulum atau apapun itu, misalkan bantuan dana dan yang lainnya. Makanya kita cari sekolahan dan alhamdulillah Bu Epa menemukan satu sekolahan di Bogor, namanya Sekolah SMP Cahaya. Ada satu sekolah di Bogor, namanya Sekolah SMP Cahaya, dan sekolahnya ini berdiri di tengah-tengah masyarakat yang membutuhkan, yang kurang mampu. Kemudian keadaannya itu bedalah dengan sekolah-sekolah lain gitu, baik dari bangunannya, baik dari pendanaannya dan yang lainnya, itu sangat membutuhkan sekali bantuan. Nah, kita akan silaturahmi, dan setelah itu kita akan melakukan observasi. Karena kita dulu di semester 2 kemarin itu kita pernah melakukan supervisi ke satu sekolahan. Mungkin bentuk khidmatnya itu kita akan melakukan satu supervisi, dan yang akan kita supervisi mudah-mudahan semuanya 8 standar pendidikan yang ada di Indonesia. Kalaupun enggak, mungkin ada beberapa standar yang harus kita supervisi sehingga kita tahu apa saja yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Misalkan dari segi sarpasnya mungkin ada yang di antara kita nanti kita ada yang meneliti dari segi sarpasnya, ada yang meneliti dari segi pendanaannya seperti apa, ada yang meneliti standar isinya, standar kurikulumnya seperti apa, dan pendidik dan tenaga pendidiknya seperti apa. Ini nanti kita buat tim, kita teliti satu sekolahan tersebut, apa sih yang dibutuhkan. Setelah kita tahu apa saja masalahnya, kita cari solusinya. Misalkan kalau seandainya membutuhkan pendanaan, kita berarti harus menyusun proposal dan kita mencarikan dana untuk sekolah tersebut. Kalau seandainya kurikulumnya perlu ada perbaikan, kita coba melakukan perbaikan. Kalau seandainya misalkan ada dari tenaga pendidik, kependidikan dan tenaga pendidiknya, apa yang dibutuhkan, mungkin kita akan carikan solusinya. Mimpinya sih kalau Ana ya, mimpinya ke depannya, Ana pengen ada satu sekolahan di mana sekolahan itu di bawah binaan Hima Hima Uika gitu, Hima Pasca Uika. Jadi sekolahan itu benar-benar dibina dari awal sampai akhir, benar-benar dari segi sarpasnya, dari segi kurikulumnya, kalau perlu sampai modulnya itu ada di bawah binaan kita. Itu mimpi Ana sih ke depannya. Tapi paling tidak kalau sana itu belum tercapai, kita bisa mengawali dari sini. Kita coba dulu melakukan hal seperti ini. Kalau seandainya ke depannya memungkinkan untuk kita punya satu sekolahan di mana itu sekolahan itu di bawah binaan kita dan itu berkelanjutan gitu. Jadi nggak cuma sampai di masa jabatan Hima kita sekarang. Nah, nanti Hima selanjutnya itu meneruskan apa yang sudah kita mulai gitu. Karena saya yakin itu sekolahan yang SMP Cahaya tuh dari perguruan tinggi lain atau universitas yang lain itu udah banyak yang datang ke sekolahan itu. Tapi kata Bapak gitu, tapi nggak berlanjut gitu, hanya musiman. Nah, harap sih semoga kalau kita punya program itu nggak sampai musiman. Mudah-mudahan bisa dilanjutkan oleh generasi selanjutnya.
Semoga jadi amal jariah gitu. Oke, ini contoh kondisi sekolahannya. Nah, ini ada di IG itu ada foto-fotonya, ada video-videonya. Ya, kondisinya mungkin beda seperti sekolahan-sekolahan lain ya. Kursinya bagus, mejanya bagus, bangunannya pun bagus. Ini sekolahan yang benar-benar sangat sederhana dan kita yakin mereka sangat membutuhkan kita gitu. Dan ini kita akan coba melakukan 3 tahap ini. Pertama kita akan datang dulu ke sana, kemudian kalau setelah kita ke sana mungkin tim mana dulu, tim pengabdian masyarakat dulu, Bu Risna, Bu Epa dan Nana, mungkin nanti ngajak Ustaz Zubair dan Ustaz Fikri. Setelah itu eh, kita tahu tuh apa aja yang dibutuhkan. Setelah itu kita akan datang kedua kalinya, kita akan mencoba membawa tim dan kita butuh apa relawan gitu. Kita butuh relawan dari teman-teman, terutama yang semester 3 sekarang yang kemarin sudah belajar supervisi. Kita coba melakukan supervisi di apa sekolah ini. Apa aja yang akan kita coba supervisi itu, standar isinya seperti apa, standar prosesnya seperti apa, standar penilaiannya seperti apa, standar pendidikannya seperti apa, standar perasaan seperti apa, terutama di pengelolaan dan standar pembiayaan. Syukur-syukur semuanya bisa di supervisi, bisa dicek 88-nya. Kalaupun enggak, ya kita pilih yang paling urgent aja, misalkan standar isi, standar proses, standar pengelolaan, standar pembiayaan. Kemudian kita kumpulkan data apa yang dibutuhkan oleh sekolah tersebut. Kemudian setelah itu, setelah kita tahu apa yang dibutuhkan, kita akan susun program apa aja yang akan kita lakukan. Semoga ada dampak dari hasil penelitian tersebut. Jadi hasil penelitiannya nggak cuma sampai di paper, tapi benar-benar kita akan carikan solusinya. Mungkin ini bentuk program kerja bagian pengabdian masyarakat ke depannya seperti ini. Adapun nanti yang lainnya seperti misalkan di bulan Ramadan ada acara sembako murah atau bagi takjil. Kalau yang lainnya itu mungkin bisa kita rencanakan, tapi yang paling utama yang akan kita rencanakan, yang akan kita susun benar-benar itu program ini. Dan tim khususnya pribadi, karena punya mimpi, punya cita-cita, gimana caranya ada satu sekolahan itu di bawah binaannya Hima, dari segala kurikulumnya, modulnya dan yang lainnya itu di bawah binaan Hima. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Jazakumullah khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustadz Ardi yang telah memaparkan bagaimana visi dan misi dari pengabdian masyarakat MPAI UIK. Jadi bukan hanya tugasnya Hima saja ya ini teman-teman, tapi tugas kita semua. Dan insya Allah akan kita bimbing dan kita berjalan bareng-bareng. Insya Allah untuk mencapai kebermanfaatan dengan ketakwaan, kolaborasi, dan legalisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan dengan Ustadz Abdul Kudus dari Divisi Dakwah. Kepada yang bertugas, kami haturkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati, ini kenapa internetnya ya? Baik, yang saya hormati Ketua Hima, Ketua dan seluruh pengurus ya, yang tidak bisa disebutkan satu persatu, yang semuanya semoga dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Izin saya mewakili divisi dakwah dan
Kastrat atau kajian strategi ya, menyampaikan program yang akan dilaksanakan oleh divisi. Oke, baik. Mungkin ini terlalu panjang ya, kita sudah malam juga. Intinya dari divisi dakwah ini tidak hanya sekedar kita kayak semacam kajian saja ya, namun ini lebih bisa menumbuhkan karakter mahasiswa yang religius, kritis, dan berwawasan luas. Juga kajian-kajian atau apa namanya itu kemarin mimbar intelektual ini bisa dijadikan juga ruang diskusi, kajian yang konstruktif ya. Terus mewujudkan kontribusi nyata bagi masyarakat, kampus dan lingkungan sekitar. Oke, kita lanjut ya. Untuk struktur kepengurusan divisi dakwah dan Kastrat ini, yaitu ketua sendiri adalah Ibu Mutia Afifah, dan anggotanya ada saya sendiri Abdul Kudus, Ibu Lili Solihah, dan Tati Salma Alawiyah. Baik, untuk tugas dan ininya, yaitu kita ada program dakwah rutin ya, kajian rutin, melakukan kajian kritis dan analisis atau kastrat terhadap isu strategi pendidikan agama Islam atau dan kampus ya, isu-isu terkini. Begitu juga merumuskan sikap atau aksi strategi dan mengkoordinasikan kerjasama dakwah. Nah ini program kerja kita ada kajian rutin baik online maupun offline. Kita ditargetkan untuk yang online 2 kali dalam sebulan, untuk offline 1 kali dalam sebulan, dan untuk kajian strategi ditagendakan di 4 bulan ya. Sementara itu bulan Desember, Maret, Juni, dan bulan Oktober ya. Oke, baik mungkin Oktober 2026 ya teman-teman. Selanjutnya adalah ini indikator keberhasilannya ya. Kita alhamdulillah udah berjalan 1 kali ya kemarin dengan target peserta juga. Alhamdulillah kemarin mencapai 140 orang ya, 140 orang lebih ya. Kita targetkan 75 peserta minimal ya. Maksimalnya sebanyak-banyaknya. Apa namanya, dengan dampak yang dicapai baik mahasiswa maupun masyarakat mendapat wawasan keislaman secara berkala ya, karena alhamdulillah untuk pemateri-pematerinya sangat luar biasa ya, jadi bukan hanya apa ya kajian tematik dan sebagainya, namun lebih ke peradaban ya, lebih ke visi yang apa namanya, visi ke depan ya untuk merubah peradaban pendidikan di Indonesia. Baik, selanjutnya ini juga sama ya. Berikut dokumentasi perdana ya kemarin dengan Dr. Wido Supraha dan diawali oleh Bapak Hendy Tanjung ya selaku direktur kita. Alhamdulillah kemarin dihadiri banyak dan materinya pun Masya Allah luar biasa. Jadi kami hanya menghimbau kepada yang hadir di sini, mungkin nanti kalau ada info kajian atau info di sini bahasanya keren ya, mimbar intelektual, mungkin biar berbeda dengan yang lain supaya lebih apa namanya semangat gitu ya, orang-orang semangat ingin ikut, makanya diberikan tema atau nama kajiannya yang apa namanya kontemporer ya, kekinian. Mungkin harapannya kita memberikan wadah ya, karena hakikatnya kita semua adalah memang dai ya, dai. Ud'u ilallah apa wa man ahsanu qala mimman da'a ilallahi wa amila shaliha wa qala innani minal muslimin ya. Orang yang terbaik itu adalah yang mau mengajak taat kepada Allah, beramal soleh ya dan sebagainya. Inilah wadah, salah satu wadah dari program HIMA, yaitu program divisi dakwah. Tentunya ini tidak bisa berjalan tanpa bantuan rekan-rekan sekalian, khususnya Bapak Ketua ya,
Bapak Ketua Hima, ini bisa berjalan dengan bantuan semua. Apabila nanti ada kegiatan-kegiatan, kita jadi jadi wasilah ya, jadi wasilah menyambung informasi adanya dakwah ini, dan kita niatkan juga bisa ikut hadir untuk menambah wawasan ilmu kita. Mungkin itu saja. Mohon maaf atas kekurangannya. Udah malam ya. Mohon maaf. Saya mewakili divisi dakwah. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita simak terakhir pemaparannya dari divisi media dan humas yang akan disampaikan oleh Ustazah Desti. Kepadanya kami haturkan. Ustazah Wersi jadinya Oh, Ustazah Wersi. Baik, silakan. rangkap jabatan beliau. Masya Allah, teman. Silakan. Oke, jadinya saya. Kata beliau baru sampai rumah. Oke, Masya Allah. bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Baik teman-teman, singkat dan padat saja. Hari ini kita berada di era disrupsi media sosial. Jadi media adalah satu hal yang penting untuk, bahkan kalau di supervisi sekolah seharusnya ada standar itu juga tuh, standar hubungan masyarakat ya. Nah, di Hima ini kita ada divisi Humet, Humas dan Media. Teman-teman bisa lihat aja di IG, YouTube Hima MPAI. Ya, itulah laporan portfolio kita, rekam jejak kita di dalam membuat program-program masyarakat, ya, program-program dakwah masyarakat, pendidikan dan sebagainya macamnya. Kalau di IG, teman-teman bisa semuanya buka Instagram, ya, buka Instagram, terus lihat, bentar, saya share screen. Sudah nampak ya? Oke, kalau sudah nampak, Instagramnya namanya Hima MPAI.wika. Nah, itu. Nah, teman-teman bisa follow ya. Di like kontennya dan juga di komen kontennya. Nah, setelah itu kita hari ini baru ada sosial media tuh Instagram sama YouTube. YouTube-nya juga sama, namanya itu Hima MPAI Wika. Nah, teman-teman bisa subscribe juga, dan insya Allah nanti kegiatan-kegiatan kita akan kita upload di dua channel tersebut. Nah, ini bisa teman-teman lihat ya teman-teman. Satu, ini contoh kajian tempo hari ya, mimbar intelektual yang kita jalankan. Jadi itu selayang pandang singkatnya. Kalau seluruh program kita itu sudah mudah-mudahan sebagaimana yang tadi disampaikan ya, sudah tersusun rapi seperti barisan soft yang rapi dan membentuk bangunan kokoh, maka Humet ini adalah ya publikasinya. Ya, karena sebuah hal yang baik ya akan kurang afdol ketika tidak tersampaikan dengan cara yang baik. Maka itulah tugas dari divisi hubungan dan media. Ya, barakallahu fikum. Mungkin ya kalau ada yang mau tanya-tanya dari semester 1, tafadhol, nggak usah malu ya. Malu itu kita harus tempatkan pada porsi yang semestinya. Kalau kita malu untuk sesuatu, bertanya sesuatu untuk sesuatu ilmu yang bermanfaat, ya untuk apa kita malu. Jadi feel free untuk bertanya, tafadhol. Saya kembalikan lagi ke MC. Barakallahu fikum. Jazakallahu khairan. Waalaikumsalam khair. Baik, silakan dari akhi-akhi dan ukhti-ukhti ustadz-ustadzah semester 1, adik-adik tercinta yang kami cintai dan banggakan. Silakan jika ada yang ingin bertanya bisa mengangkat tangan melalui link Zoom ini